Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Hari ini saya ngerekamnya siang hari, nunggu anak saya tidur biasanya. Karena kalau misalnya nggak tidur pasti digangguin. Oke, hari ini saya akan menyampaikan salah santai ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Jadi yang mau saya share ke kalian, ada sebuah pertanyaan mengenai programmer. Jadi salah satunya itu, apakah programmer itu harus pintar matematika, ya kan? Oke, first time awalnya saya mikirnya gitu. Pada waktu saya belum kuliah di jurusan informatika, saya mikirnya ya emang harus pintar dong matematika. Dan ternyata jawaban itu tidaklah benar, karena gini, programmer itu nggak cuma logical aja. Di dunia programmer itu ada bagian-bagiannya. Semakin kamu terjun langsung ke dunia programming, itu ada pembagian, ada front end. Kita bisa bilang front end itu dia yang coding untuk tampilan. Lalu ada back end, jadi dia yang membuat codingan untuk algoritma secara logik. Nah, jadi ada dua itu, back end sama front end. Nah, saya rasa untuk yang bisa membutuhkan logika kayak matematika itu ke back end mungkin yang lebih dominan. Karena untuk front end kalian jago ngoding, tapi bukan untuk logical, tapi lebih ke arah tampilan. Nah, jadi nggak harus untuk bisa jadi programmer itu harus wajib hukumnya katanya untuk bisa matematika. Nah, saya rasa kalaupun kalian memaksakan ya, misal kalian tidak jago matematikanya, tapi ini tuh ilmu keterampilan. Kembali lagi, kalian hanya perlu terus dicoba, terus dilakukan, terus terbiasa, pasti kalian akan mahir sendiri. Nah, karena nggak harus dengan kalian jago matematika terus jadi programmer hebat juga. Tanpa jam terbang kalian tidak akan jadi programmer yang hebat dan jago kan gitu. Jadi saya patahkan kalau ada yang tanya apakah programmer harus pintar matematika. Tidak, karena programmer juga ada bagian-bagiannya. Dan kalaupun yang dominan dengan matematika ya bagian backend mungkin. Cuma saya kembali lagi, walaupun kalian pintar matematika, tanpa jam terbang sebagai backend ya mustahil kalian bisa jago kan gitu. Nah, itu pertanyaan satu. Pertanyaan dua, kenapa programmer pakai Mac? No. Jawabannya tidak harus pakai Mac, ya kan? Jadi konsepnya gini, programmer itu kan kerjanya bikin program, dan kebanyakan server itu menggunakan Linux, dan mesin di Mac itu sama kayak di Linux juga. Nah, jadi kebanyakan lebih memilih untuk nyaman aja, karena ketika program itu jadi, waktu upload ke server langsung berjalan dengan lancar gitu loh. Tapi ketika kalian pakai Windows, saya tidak mengecilkan pengguna Windows, tapi istilahnya gini, kalau kalian ngoding di Windows pakai SAM, ya kan, terus pakai editor di Windows. Nah, terkadang ketika program itu sudah jadi, ya kan, waktu upload ke server ada aja masalahnya. Masalah pertama mulai dari permission filenya, kayak yang 0775 itu buat apa, ada read write gitu kan, ada read write gitu buat permission filenya. Nah, itu juga bisa jadi masalah. HT access itu juga jadi masalah biasanya, di Windows gak ada. Nah, biasanya pakai Mac itu orang-orang cenderung
nyaman karena ketika program jadi, ini menurut saya ya, nggak tahu kalau kalian punya anggapan atau pendapat yang lain, komentar di bawah. Tapi yang jelas menurut saya kalau kalian pakai Mac, ketika program itu jadi, kalian upload ke server, jreng, udah langsung jadi aja, langsung lancar gitu aja. Tapi pengalaman saya pakai Windows waktu awal kuliah, ketika program itu jadi, waktu di-upload ke server, blank. Oke, masalahnya apa? Kita harus tracking dulu log errornya. Kita lihat errornya biasanya nggak muncul. Waktu kita buka di browser, itu nggak muncul errornya. Nah, itu trikinya kita harus buka log filenya, log errornya di hosting. Nah, jadi sebenarnya pakai Mac itu karena emang lingkungan server itu sama yang ada di mesin lokal kita, pakai Mac kita. Cuma alternatifnya nggak harus pakai Mac sebenarnya, pakai Linux. Linux itu udah gratis, udah freemium kan, banyak sekali open source program yang bisa kita gunakan kan, daripada pakai Windows. Kalau Windowsnya beli lisensi, it's okay, no problem, you can continue to use it kan. Tapi kalau misalnya Windowsnya bajakan ya, kalian tahu kan kalau bajakan itu pasti ada malware, bikin laptop kalian jadi lemot gitu-gitu. Nah, pasti ada masalah seperti itulah. Jadi saya sarankan ya alternatif, kalau nggak bisa menggunakan Mac pun kalian pakai Linux. Saya dulu awal juga pakai Linux. Saya pakai OS Linux Mint dan itu ringan sekali dan hampir sama kayak Windows. Jadi migrasi dari pengguna Windows ke pengguna Linux Mint, ya kan? Itu kayak nggak ada perubahan yang berarti lah. Cuma kita harus belajar yang namanya CLI-nya, pakai menggunakan terminal di Linux gitu, installnya sudo apt-get gitu-gitu dah. Gitu-gitu ya apa ya, belajar sedikit lah saya rasa dari migrasi ke Windows ke Linux Mint. Jadi kalian harus cobalah perubahan itu, karena kalau misalnya udah jadi programmer ya, kalau mau profesional ya harus seperti itu, harus pakai Linux lah minimal. Saya rasa kalau yang low budget ya pakai Linux. Kalau misalnya yang high budgetnya ada uang, ada dana dari kantor misal, atau ada tabungan, kalian bisa investasi untuk beli Mac. Itu pun jangan yang baru kalau saya rasa ya. Karena kalau misalnya kalian punya budget lebih, it's okay. Tapi kalau misalnya budget pas-pasan, kalian emang pengen Mac, ya beli second aja, udah cukup saya rasa. Saya belinya second juga. Pada waktu itu MD102, saya rasa itu seri yang paling akhir yang bisa di-upgrade RAM-nya, di-upgrade SSID-nya, ya kan, hard disk-nya itu bisa di-upgrade. Kalau setelah itu udah nggak bisa di-upgrade ya, karena udah tanem, udah sulit dibongkar katanya. Nah, oke. Itu saja yang bisa saya share ke kalian untuk 2 pertanyaan tadi. Kalau kalian masih ada pembahasan di topik ini namanya sharing session. Saya ngobrol santai aja, berbagi aja ke kalian. Ya, oke. Oke, terima kasih. Itu tadi sharing sessionnya. Dan kalau kalian suka dengan topik yang saya bikin, bantu dukung saya dengan klik like dan subscribe kalau kalian belum subscribe, dan klik lonceng kalau kalian belum klik lonceng, dan bantu bagikan ke semua sosial media untuk dukung saya tetap upload video seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.